Sekarang kita bicara UTBK SNBT. Nah, ini termasuk apa yang membedakan dengan yang kemarin. Nah, kira-kira gitu. Jadi, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau metode tesnya, kesempatan tes walaupun di Permendikbud nomor 48 itu sebetulnya tes itu dapat dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun, tapi tahun 2023 itu kita hanya mengadakan 1 kali. 1 kali itu ada 2 gelombang, setiap gelombang 7 hari, setiap hari ada 2 sesi, kira-kira gitu. Jadi termasuk kesempatan tes, hasil tes kita berikan, kemudian pelaksanaan tes itu masih sama. Yang beda apa? Yang beda adalah materi tesnya. Nah, materi tes itu yang masih sama adalah yang TPS, tes potensi skolastik. Itu masih sama dengan tahun 2022. Yang beda itu adalah penalaran matematik, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Jadi ini yang bikin pusing 7 keliling Bapak Ibu yang ada di sekolah itu sekarang apa sih sebetulnya penalaran matematik, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, itu soalnya perkiraannya itu seperti apa dan sebagainya. Nah itu ya meraba-raba semua termasuk bimbingan belajar dan sebagainya. Nah, tapi intinya sebetulnya kalau bicara literasi ya harus membaca, memahami, kira-kira seperti itu. Kalau bicara penalaran, lah punya nalar yang baik atau enggak, kan kira-kira gitu ya. Nah ini yang mohon maaf mungkin kemarin-kemarin Bapak Ibu guru sekolah itu belum betul-betul 100% fokus di situ. Jadi artinya bagaimana pembelajaran itu si siswa itu betul-betul nalar, betul-betul literasinya bagus. Nah itu saya agak khawatir nilainya nanti jeblok semua. Ada kekhawatiran itu, tapi ya nggak apa-apa, nanti kita buktikan. Oke, kemudian persyaratan peserta UTBK, jadi sekali lagi punya akun, kemudian boleh diikuti baik angkatan 2023 atau yang kelas 12, kemudian 2 tahun terakhir lulusan 2022-2021, termasuk adik-adik yang paket C. Nah, itu sama, masih diizinkan ya. 25 tahun per Juli 2023. Kemudian persyaratan peserta ini pilihan prodi ini yang berbeda karena sekali lagi setiap peserta dari jurusan IPA IPS bahasa diizinkan memilih prodi di PTN Merdeka Bertanggung Jawab, kira-kira seperti itu ya. Kemudian hasil UTBK 2023 hanya berlaku untuk masuk perguruan tinggi tahun 2003 ya. Kemudian adik-adik masih seperti biasa karena sekarang tidak ada campuran, tesnya sama, itu hanya kita minta membayar 200.000 ya, dan tesnya sama. Nah kemudian mohon maaf ini kita masih berjalan nego-nego dan lain sebagainya. Adik-adik yang mendaftar UTBK itu nanti pembayarannya bagaimana? Kalau kemarin kan host to host dengan 4 bank, kira-kira seperti itu. Lah yang 2023 seperti apa? Insya Allah segera. Jadi mekanisme pembayaran akan diumumkan segera. Jadi sebelum proses pembayaran pendaftaran UTBK itu insya Allah sudah akan ada seperti apa. Oke. Kemudian materi UTBK-nya tadi sudah saya sampaikan, ada TPS, penalaran matematik, literasi bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Nah, waktunya kurang lebih sama dengan kemarin, kalau kemarin 200 sekarang 195 menit, kira-kira gitu. Tapi nanti dibagi 2, TPS, kemudian yang 3 penalaran dan literasi ini 1 kelompok. Nah sekarang saya kira Bapak Ibu sudah paham betul karena mencari-cari gitu ya. Sebetulnya yang namanya literasi itu seperti apa. Kalau tes potensi skolastik masih sama, ada 4 subtes ya, baik itu
penalaran umum, kuantitatif, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, kalau yang literasi itu intinya Ibu Bapak yang saya hormati, baik itu literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris, ini kita membuat soal itu tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, ya, kemudian merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyesuaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, sehingga sekali lagi kira-kira gambarannya, entah itu literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun penalaran matematik, adik-adik itu kalau dia di depannya sudah ada soal, tanpa membaca kok dia bisa menjawab, itu Bapak Ibu yang buat soal salah. Nah, itu yang paling mudah kira-kira begitu. Harusnya itu baca, memahami benar dan sebagainya, baik itu literasinya maupun penalarannya. Kalau dari substansinya insya Allah sebetulnya itu mata pelajaran kelas 8, kelas 9 lah kira-kira seperti itu. Tetapi ya itu tadi harus betul-betul memiliki literasi yang bagus, penalaran yang bagus. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau memberi contoh ke putra-putrinya itu coba dicek dulu soal yang dibuat itu sudah benar atau belum. Jangan-jangan memang nggak benar. Gitu. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau sekali lagi tahapan pendaftaran UTBK, SNBT itu sama seperti sebelumnya, hanya yang belum kita peroleh data yang benar sampai sekarang ini, lembaga dan mekanisme membayarnya seperti apa, itu akan kita umumkan sesegera mungkin. Ya, jadi kira-kira itu dan intinya nanti begitu adik-adik itu sudah mendaftar, dia akan tahu kapan harinya, tanggalnya, dan sesinya yang harus diikuti pada UTBK. Ya, sampai di situ, karena sekali lagi semua termasuk sampai ke mendaftar ke perguruan tinggi itu rangkaiannya satu kesatuan. Kami mohon maaf belum ideal. Kalau idealnya kan mestinya ya nilai itu diberikan dulu, setelah tahu nilainya baru mendaftar perguruan tinggi. Nah, itu ideal, tetapi banyak perguruan tinggi yang tidak setuju karena sistem akreditasi kita masih belum benar. Jadi nanti kalau itu kita berlakukan, banyak perguruan tinggi yang favorit itu akreditasinya jadi jeblok karena rasio pendaftar dan diterima itu kecil. Nah, karena sudah pasti adik-adik sudah tahu diri, kalau nilai saya sekian itu nggak beranilah masuk ke UGM, ITB, UI, kira-kira gitu. Ya. Jadi kira-kira begitu. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira ini di mana lokasi UTBK sudah saya katakan sama dengan 2022, ada 74 pusat UTBK PTN, hanya nanti ada tambahan sub UTBK kemungkinan untuk teman-teman Poltek yang memiliki fasilitasi tertentu dan jaraknya mungkin terlalu jauh dengan pusat UTBK yang ada 74 itu. Oke. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa dilaksanakan 2 gelombang, per gelombang 7 hari, setiap hari 2 sesi. Jadi ada 28 tes. Nah, jadi kami mohon maaf juga, ini sering terjadi kita terpaksa hari Minggu itu tes, ya kan? Kemudian ada yang protes, loh ini saya harusnya hari Minggu ke gereja gitu. Ya milih jangan yang Minggu kira-kira gitu ya. Jadi itu tolong sekali lagi kita kalau harus mindah-mindahkan ini dan sebagainya, itu kadang-kadang dipakai untuk modus orang-orang yang tidak bertanggung jawab agar tujuannya itu satu ruangan dan sebagainya dengan kelompoknya dan sebagainya. Oke, kemudian waktu pelaksanaan, jadi tidak ada campuran sehingga setiap hari ada sesi pagi, sesi siang.
Jadi sesi pagi ada TPS, ada literasi dan penalaran, di siangnya juga sama. Jadi sehingga adik-adik ini tinggal memilih di mana, apakah mengambil sesi pagi atau sesi siang, kira-kira seperti itu. Oke, ini yang penting-penting. Kemudian yang ketentuan SNBT tadi sudah saya sampaikan. Yang penting ini 2 tahun terakhir boleh mendaftar, kemudian sekali lagi harus memiliki nilai UTBK. Yang memilih prodi seni dan olahraga harus unggah portofolio. Kemudian pilihan program studi itu boleh bebas, tidak seperti di SNBP harus salah satu di daerah perguruan tinggi yang sama dengan SLTA-nya, jadi boleh dimanapun. Oke, kemudian jadwalnya kira-kira ini, jadi intinya tanggal 20 Juni itu sudah pengumuman. Tadi pelaksanaan ujian gelombang 1, gelombang 2 itu dimulai 8 Mei sampai 28 Mei, jadi Mei selesai. Kemudian Juni tanggal 20 sudah pengumuman, setelah itu mandiri masing-masing perguruan tinggi bergerak, kira-kira seperti itu.